Timnas Indonesia Senior secara resmi telah menggelar latihan perdana mereka pada hari ini, jelang laga pertama bulan ini melawan Timnas Jepang. Meskipun masih terdapat beberapa nama pemain yang belum hadir dalam pemusatan latihan, Coach Sintayong dan anak asuhnya tetap menggelar latihan untuk melakukan pemantauan terkait kondisi dari para pemain. Dari 27 nama pemain yang dipanggil, dipastikan Timnas Indonesia akan melakukan perlawanan dengan kekuatan penuh tanpa ada satupun pemain yang absen karena cedera. Termasuk nama Mads Hilgers yang nampaknya akan kembali masuk ke dalam lapangan setelah semalam dirinya bertanding melawan Timnas Ajax di Liga Belanda. Dengan kata lain, pada laga melawan Timnas Jepang yang akan digelar pada 15 November besok, skuad asuhan Coach Sintayong untuk pertama kalinya dapat tampil dengan kedalaman skuad terbaik setelah pada laga sebelumnya selalu terdapat nama pemain yang absen karena cedera. Pastinya hasil kemenangan ataupun imbang akan menjadi hasil yang positif yang bisa didapatkan oleh skuad Garuda. Mengingat persaingan ketat di papan klasemen membuat Timnas Indonesia harus benar-benar tampil konsisten dan tidak boleh mendapatkan kekalahan kembali di sisa laga putaran ketiga. Tentu saja dari segi kedalaman skuad, pemain asuhan Coach Sintayong sudah terbilang sangat komplit dan bisa memberikan perlawanan jika sang pelatih tidak lagi melakukan eksperimen ekstrem seperti saat laga melawan Timnas Cina. Apalagi pada laga 15 November melawan Timnas Jepang, Coach Sintayong harus benar-benar menurunkan skuad dengan kekuatan penuh dan tidak meremehkan tim lawan. Dan berikut ini merupakan kedalaman skuad yang saat ini dimiliki oleh Timnas Indonesia pada laga melawan Timnas Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Pada pertandingan kali ini, Coach Sintayong pastinya diprediksi akan kembali menggunakan formasi dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper sudah dipastikan akan diisi oleh Martin Paes dari FC Dallas. Sudah tidak dapat diperdebatkan kembali bahwa sosok Martin Paes akan benar-benar menggeser jajaran kiper utama Timnas Indonesia sebelumnya. Hal tersebut tak lepas dari performa luar biasa yang dirinya tunjukkan pada level tertinggi sepak bola dunia. Bahkan Martin Paes baru-baru ini telah berhasil mendapatkan penghargaan sebagai kiper dengan penyelamatan terbaik musim ini di Liga Amerika. Hal ini pastinya telah secara langsung mengisyaratkan bahwa Martin Paes memanglah layak untuk bisa masuk sebagai pemain utama skuad Garuda, khususnya pada laga berat melawan Timnas Jepang di 15 November yang akan datang. Namun tentu saja jika sang pemain tidak dalam kondisi terbaik, nama Nadeo Argawinata dapat menggantikan posisi sang pemain di bawah mistar gawang. Sejauh ini Nadeo Argawinata sukses membersamai klubnya, yaitu Borneo FC yang kini bertengger pada peringkat pertama klasemen sementara BRI Liga 1. Tentu saja ini merupakan hal positif bagi Nadeo sebagai penjaga gawang dan juga dapat masuk ke dalam pertimbangan pelatih untuk bisa menggantikan peran dari Martin Paes. Apalagi pada laga melawan Timnas Jepang, jika sang pemain dapat bermain bagus, bukan tidak mungkin performanya akan semakin meningkat dan kembali pada top performanya. Sementara itu pada posisi pemain belakang, Coach Sintayong pastinya akan menggunakan skuad penuh pada laga melawan Timnas Jepang. Nama-nama seperti Jay Itzes, Mads Hilgers, dan juga Justin Hubner kemungkinan besar akan menjadi daftar nama pemain yang terlebih dahulu diturunkan oleh Coach Sintayong pada awal babak pertama. Dengan memanfaatkan talenta dari 3 pemain diaspora ini, pertahanan dari Timnas Indonesia kemungkinan besar akan solid dan sangat sulit untuk bisa ditembus oleh tim lawan. Apalagi dengan performa Jay Itzes yang kian menjadi sorotan di Liga Italia, kepemimpinannya di dalam lapangan akan berdampak signifikan bagi performa tim secara keseluruhan. Begitupun dengan Mads Hilgers serta Justin Hubner yang sampai saat ini menjadi salah satu pemain kunci di level klub dengan jam terbang tinggi di level permainan tingkat tinggi. Nama 3 pemain tersebut pastinya akan memberikan dampak yang positif bagi pertahanan dan juga penyerangan dari skuad Garuda. Karena seperti yang kita ketahui, kini Coach Sintayong lebih memilih untuk membangun serangan dari bawah dengan memanfaatkan kerjasama tim yang kompak untuk bisa menciptakan skema penyerangan. Kerjasama dari 3 pemain ini yang dapat saling menutupi kekurangan akan menjadi modal utama bagi Indonesia dalam menghadapi Timnas Jepang di laga yang akan datang. Sedangkan pada opsi pengganti, Timnas Indonesia tentu memiliki daftar pemain bertahan yang sama-sama memiliki kualitas. Nama Rizky Ridho, Jordi Amat, dan juga Muhammad Ferrari dapat dipilih oleh Coach Sintayong sebagai opsi pemain pengganti pada laga ini. Bahkan nama Rizky Ridho dengan jam terbangnya yang sangat tinggi di level tim nasional bukan tidak mungkin dapat tampil sebagai pilihan utama jika Mads Hilgers masih perlu memulihkan cedera hamstring yang saat ini dirinya alami. Rizky Ridho baru-baru ini juga telah menunjukkan performa yang sangat luar biasa melalui umpan yang berbuah gol dalam pertandingannya bersama Persija Jakarta.
Begitupun dengan Muhammad Ferrari yang juga menciptakan umpan indah yang berbuah gol pada satu pertandingan yang sama dengan Rizky Ridho. Akan tetapi pastinya Muhammad Ferrari belum bisa berada di level pemain utama dan baru bisa dimasukkan pada babak kedua sebab jam terbang dan lawan yang dihadapi oleh skuad Garuda. Sementara Jordi Amat dengan segudang pengalamannya juga dapat masuk sebagai pemain pengganti. Dengan staminanya yang masuk pada babak kedua, ini dapat membantu timnas Indonesia dalam menyegarkan skema permainan di dalam lapangan. Selanjutnya pada posisi sayap bertahan pada sektor kirinya pastinya nama Calvin Verdong 100% akan diturunkan oleh Coach Sintayong dalam pertandingan ini. Meskipun secara tinggi sang pemain berada di bawah rata-rata pemain diaspora, namun performanya di sektor sayap sangat membantu timnas Indonesia dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Calvin dapat menjadi sosok pemain yang memiliki ketenangan namun dapat tampil menusuk hingga menciptakan peluang berbahaya ke daerah pertahanan lawan. Perannya yang sangat signifikan di dalam tim akan sangat berharga untuk bisa membawanya masuk ke dalam pilihan pemain utama timnas Indonesia pada laga melawan timnas Jepang. Sementara untuk opsi pengganti, terdapat dua nama pemain seperti Shaina Patinama ataupun Pratama Arhan. Namun untuk bisa langsung memberikan kontribusi peluang berbahaya, nama Pratama Arhan pastinya akan dimasukkan oleh Coach Sintayong pada babak kedua. Hal tersebut tak lepas dari kemampuan lemparan jauh yang dia miliki yang seringkali menciptakan peluang berbahaya ataupun gol bagi skuad Garuda. Pada laga melawan timnas Bahrain bahkan lemparan jauhnya dapat berkontribusi pada proses penciptaan gol yang dicetak oleh Tom Haye di dalam kotak penalti. Ditambah dengan dirinya yang juga sempat berkontribusi pada proses gol Sandy Walsh saat berhadapan dengan timnas Jepang pada laga di Piala Asia Senior yang lalu. Selanjutnya pada sektor sayap kanan pertahanan, nama Kevin Dix tentu saja akan masuk sebagai pemain utama timnas Indonesia. Meskipun sampai saat ini belum terdapat info pasti terkait bisa atau tidaknya sang pemain melakukan debutnya pada laga melawan timnas Jepang. Namun tentu saja kejutan seperti debut Martin Paes saat melawan timnas Arab yang lalu dapat kembali terulang. Jika Kevin Dix dapat debut pada laga ini, bukan tidak mungkin timnas Indonesia bisa mendapatkan keunggulan dan peluang untuk bisa menciptakan keunggulan pada pertandingan kali ini. Hal tersebut tak lepas dari jam terbangnya yang sangat tinggi di level Eropa. Kevin Dix merupakan pemain keturunan incaran Coach Sintayong sejak lama yang selalu tampil 90 menit penuh di setiap laga yang dijalaninya pada level klub. Bahkan Kevin Dix selalu langganan bertandingan melawan tim besar seperti Manchester City ataupun United pada kompetisi Piala Eropa. Hadirnya Kevin Dix dapat menjadi angin segar yang akan berpengaruh bagi performa timnas Indonesia secara keseluruhan di pertandingan yang akan datang. Sementara itu untuk opsi pengganti pada posisi ini, nama Sandy Walsh dapat dimasukkan sebagai pemain pengganti untuk memberikan penyegaran bagi penyerangan dan pertahanan timnas Indonesia. Akurasi passing dan juga pergerakannya yang sangat fleksibel di sektor sayap membuat Sandy Walsh dapat menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh tim pelatih di dalam pertandingan atas timnas Jepang. Apalagi pada laga sebelumnya, Sandy Walsh juga memiliki catatan mencetak gol debutnya saat melawan timnas Jepang. Selanjutnya pada dua posisi pemain gelandang, nama Nathan John dan juga Tom Haye sampai saat ini masih menjadi favorit dari sang pelatih untuk bisa dimasukkan sebagai pemain utama di dalam pertandingan. Hal tersebut tak lepas dari kekompakan yang berhasil mereka berdua tunjukkan saat bermain bersama di lini tengah lapangan. Tom Haye pada laga ini pastinya memiliki tugas untuk mengatur jalannya bola dari tengah lapangan. Dirinya merupakan sosok jenderal lapangan tengah yang dapat mengatur tempo jalannya pertandingan dalam lapangan. Sementara itu Nathan bertugas untuk melancarkan skema penyerangan yang dibuat oleh Tom Haye ataupun melakukan penutupan jalur distribusi bola ketika timnas Indonesia mendapatkan serangan balik. Hal ini telah menjadi salah satu kelebihan dari sang pemain sejak debutnya bersama timnas Indonesia di Piala Asia U23 yang lalu. Sementara untuk opsi pengganti dari dua pemain ini, Coach Sintayong bisa memainkan nama Marcelino Ferdinand dan juga Ivar Jenner pada babak kedua atau saat timnas Indonesia berupaya untuk menciptakan keunggulan. Marcelino Ferdinand merupakan sosok pemain penting sebab etos kerjanya yang sangat tinggi di sektor tengah lapangan. Dirinya memiliki stamina luar biasa dan dapat melakukan serangan dan juga pertahanan total sekaligus. Effort yang akan dirinya tunjukkan di dalam lapangan menjadi poin utama yang membuatnya selalu mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih meskipun umurnya tergolong sangat muda. Sementara Ivar Jenner dengan ketenangan yang dirinya miliki akan sangat berguna pada aliran bola yang akan dirinya distribusikan ke lini serang skuad Garuda. Ditambah posisinya yang akan selalu berada di luar kotak penalti membuatnya memiliki kesempatan untuk mengeksekusi bola muntah yang sampai saat ini selalu menjadi situasi di mana dirinya mampu mencetakkan gol.
Namun tentu saja Ivar Jenner memiliki peluang untuk masuk sebagai pemain utama pada laga melawan timnas Jepang, tergantung dari skema permainan yang akan diaplikasikan oleh Coach Sintayong. Selanjutnya pada posisi sayap penyerangan timnas Indonesia, pada sayap kiri dipastikan nama Ragnar Oratmangun akan masuk sebagai pemain utama yang diturunkan oleh tim pelatih. Hal tersebut tak lepas dari performa maksimal yang selalu dirinya tunjukkan pada setiap pertandingan bersama tim nasional. Bahkan Ragnar Oratmangun merupakan sosok pemain yang selalu menciptakan berbagai macam peluang berbahaya selama dirinya berada di dalam lapangan. Ragnar juga terbilang cukup aktif dalam mengeksplorasi setiap sektor permainan. Saat timnas Indonesia berhasil mendapatkan peluang menciptakan serangan balik, sang pemain selalu berada di dalam skema penyerangan meskipun sampai saat ini belum bisa terlalu efektif di dalam memanfaatkan peluang. Namun sejauh ini sang pemain selalu bisa menciptakan gol ataupun berkontribusi pada penciptaan gol yang dicetak oleh skuad Garuda. Ini pastinya menjadi catatan positif yang dapat membawanya kembali tampil bersama timnas Indonesia. Sementara untuk opsi pengganti di posisi ini, nama Witan Sulaiman dapat masuk sebagai pemain yang hadir dari bangku cadangan pada babak kedua. Kelincahan yang dirinya miliki dan kemampuan kerja sama tim yang sangat baik akan sangat membantu rekannya seperti Calvin Verdong untuk menciptakan peluang berbahaya di sisa menit pertandingan. Apalagi sejauh ini Witan merupakan sosok pemain lokal dengan performa yang stabil dan berada di atas rata-rata kemampuan pemain lokal lainnya di Liga 1. Sedangkan pada posisi sayap kanan penyerangan, nama Liano Reinders dapat masuk sebagai pemain utama yang dipilih oleh Coach Sintayong jika sang pelatih benar-benar ingin memanfaatkan kekuatan penuh dari skuad timnas Indonesia. Sebab pada laga melawan timnas Cina, sang pelatih bahkan tidak memasukkan nama sang pemain ke dalam pertandingan sebab tidak masuk ke dalam skema sang pelatih. Namun tentu saja kemampuan versatil dari sang pemain akan sangat berguna bagi timnas Indonesia untuk bisa melawan timnas Jepang. Memasang Liano merupakan pilihan tepat yang dapat diambil jika timnas Indonesia ingin menciptakan keunggulan. Sementara untuk opsi pengganti, nama Yakob Sayuri dapat diberikan kesempatan untuk menggantikan Liano pada babak kedua. Kemampuan pemain di dalam penguasaan bola dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung performa tim dan melancarkan skema penyerangan di dalam lapangan. Yakob dapat menjadi salah satu pemain yang menciptakan perbedaan di dalam pertandingan melawan timnas Jepang. Dan yang terakhir pada posisi ujung tombak, Coach Sintayong dipastikan akan memasang nama Rafael Struijk kembali di dalam lapangan. Perannya sebagai ujung tombak timnas Indonesia saat ini sangatlah melekat yang membuatnya cenderung selalu dipasang di posisi striker tengah. Meskipun bukan bermain di posisi aslinya, Rafael Struijk sejauh ini dapat melakukan instruksi pelatih dengan sangat baik dengan selalu melakukan tekanan kepada tim lawan. Selain itu, kemampuan tendangan lengkung yang dirinya miliki dapat menjadi modal yang sangat besar yang dapat membuat sang pemain menjadi pembeda di dalam skuad timnas Indonesia. Meskipun begitu, Rafael Struijk tetap harus melatih power dari tendangannya agar dapat lebih tajam saat dirinya berada di posisi pemain terakhir yang dapat mengeksekusi bola ke gawang lawan. Dan untuk opsi pengganti di posisi ini, Hoki Caraka dapat dimasukkan oleh Coach Sintayong pada babak kedua jika stamina dari Rafael Struijk sudah habis. Performa Hoki Caraka yang meningkat di Liga Domestik menjadi modal utama bagi dirinya untuk bisa menjadi ujung tombak berbahaya bagi timnas Indonesia. Apalagi mental yang dirinya miliki sudah membuktikan bahwa sang pemain memiliki motivasi lebih di setiap pertandingan bersama tim nasional. Itulah tadi merupakan kedalaman skuad yang saat ini dimiliki oleh timnas Indonesia pada laga melawan timnas Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.